yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bapak Ustaz Haji Abdul Somad, guru kita, dan Ustaz Abdullah biasanya ngumpet. Ustaz Abdullah dan tidak asing lagi orang tua kita Bapak Jenderal Haji Sis Akbar. Mohon izin kalau saya panggil Bapak Jenderal karena saya merasa bangga punya sahabat jenderal. Yang lain juga saya kira begitu ya, bangga kita punya sahabat jenderal yang aktif di musola, aktif di pengajian. Nah, ini yang mudah-mudahan insya Allah bisa menularkan. Insya Allah. Dan saya terkenal juga Pak Haji Sisawat. Kebetulan saya banyak sahabat-sahabat saya juga, terutama pada saat saya pendidikan di lembaga nasional itu banyak kawan-kawan sahabat yang mungkin juga jadi jenderal. Alhamdulillah. Jadi sekalian kita akan coba bincang-bincang berkaitan dengan ibadah umroh. Ibadah umroh ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya sunnah, bahkan kalau haji hukumnya wajib satu kali maksudnya. Satu kali. Ya. Bagaimana kalau 2 kali 3 kali? Silakan. Umroh berapa kali? Bebas. Iya. Bebas. Jadi ini umroh dengan haji ini sebetulnya agak berani. Hanya bedanya kalau haji itu ada hukum, kalau umroh tidak ada hukum. Yang lain ini sama. Di situ bedanya. Alhamdulillah kita bersyukur orang tua kita, sahabat kita, Bapak Haji Sis Akbar bersama dengan 3 orang. Jadi berapa orang? 7 orang. Oh, 7 orang berangkatnya. 8 dengan Bapak ya. Salah satunya ya takjub ya. Insya Allah. Jangan lupa doain kita ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umroh ini tentunya tidak sembarangan orang yang berangkat. Orang-orang yang terpilih, bahkan mempunyai predikat sebagai tamu-tamu Allah yang diundang oleh Allah untuk datang ke rumahnya. Jadi umroh ini adalah orang-orang yang terpilih. Tentu kalau kita mau undang orang, kita pilih dulu. Si A, si B, si C, siapa yang pantas dan wajar untuk kita undang. Allah memilih. Nah, diantaranya yang 8 orang ini terpilih sebagai tamu Allah yang akan berangkat nanti hari Sabtu. Hadirin sekalian,
Saya tidak akan tanya lebar karena tentunya Bapak Sis dengan semua keluarga anggota dalam 4 orang ini semua sudah mendapatkan manasik yang lengkap. Sekarang sudah lebih canggih lagi dengan video dan sebagainya. Saya ingin sedikit saja menyampaikan pesan kepada Bapak Sis dan keluarga semuanya yang akan berangkat, khususnya dan umumnya juga pesan ini saya sampaikan kepada hadirin yang ada pada malam ini. Karena bapak dan ibu, tentunya ada ibu ya, akan berangkat memenuhi undangan Allah, maka yang terpenting adalah yang berangkat ibadah umroh ini adalah menyadari bahwa kita berangkat karena dapat undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi tamu Allah. Menjadi tamu Allah. Oleh karena itu kita bersikap bertindak tanduk sebagaimana tamu. Yang undang ini yang maha segalanya. Kita diundang Pak Camat saja senang sekali. Diundang Pak Gubernur senang sekali. Sekarang yang undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bangga, senang, dan kita memahami betul bagaimana tata krama kita sebagai tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, mohon izin saya minum dulu. Boleh? Sambil. Boleh sambil saya. Tamu Allah ini tentunya betul-betul terpilih dan seleksi. Cuman kadang-kadang ada tuh yang sampai di sana ya lupa, kurang memanfaatkan waktu yang sempit, tidak dimanfaatkan betul-betul. Nah ini rugi. Oleh karena itu saya mohon kepada bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian yang berangkat umroh ini betul-betul memanfaatkan waktu yang sangat singkat, Kenapa? Karena ini adalah tidak mudah. Berangkat umroh itu, berangkat haji tidak mudah, tapi betul-betul pilihan Allah dan juga dengan berbagai persyaratan yang sangat luar biasa. Karena itu kita manfaatkan waktu tersebut di mana di kota Mekah, di sana ada yang namanya Masjidil Haram. Kemudian di Madinah ada Masjid Madinatul Munawwarah. Di sana ada masjid yang betul-betul dimuliakan Allah. Dua tempat ini yang sangat istimewa. Sholat kita di Masjidil Haram berbeda dengan sholat kita di masjid lainnya. Berapa kali Pak? 100.000 kali bedanya. Sholat 1 rakaat di sana, di sini 100.000 kali. Kira-kira perbandingan. Yang bolong-bolong tambal itu. Ya. Jadi kalau kita ingat yang dulu kita bolong itu tambal itu. Insya Allah. Sholat kita di Masjidil Haram. Nah kemudian di Madinah juga demikian. Luar biasa. Oleh karena itu betul-betul kita jaga ibadah kita bertambah betul-betul
jangan sampai kita lengah atau kita terlena. Biasanya ini ibu-ibu biasanya, ibu-ibu ini punya ke pasar seng aja tuh bolak balik pasar seng. Sekarang udah nggak ada saksinya. Tapi ada gantinya Pak. Ada gantinya. Ada. Jadi banget itu Pak. Masya Allah. Luar biasa. Nah jadi boleh Pak, boleh kita belanja apa boleh, boleh. Tapi jangan terpedaya, jangan terlena bahwa kita ke sana tujuannya adalah memenuhi panggilan Allah, ibadah. Hadirin sekalian, berikutnya adalah mengenai amalan-amalan yang kita lakukan selama di sana. Sebenarnya amalan ini juga baik juga kalau kita amalkan di sini. Tapi kalau kita berangkat ke tanah suci, ini lebih penting lagi. 3 amalan yang saya sampaikan. Pertama, amalan umum. Yang kedua, amalan untuk merenung atau disebut muhasabah. Yang ketiga, amalan untuk berdoa. Di sini saya akan lebih panjang sedikit menjelaskan mengenai soal muhasabah. Amalan yang umum, baca Quran, ya, sholawat, tasbih, tahlil dan sebagainya, itu biasa. Banyak yang lupa tidak melakukan muhasabah secara betul, secara serius. Padahal muhasabah itu sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan keutamaan bermuhasabah itu luar biasa. Yang amalan muhasabah ini ada beberapa yang bisa kita pahami. Yang pertama, muhasabah, kita introspeksi bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita pikirkan. Apakah kita sudah baik sejauh mana? Bagaimana sholat kita? Bagaimana zakat kita? Bagaimana puasa kita? Dan sebagainya, dan sebagainya. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita renungkan itu di tempat yang sangat amat suci dan penuh dengan rahmat. Kemudian yang kedua, kita perlu kita muhasabah bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, ayah dan ibu. Ini terutama ini. Jangan harap bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, bahagia hidup dunia akhirat kalau kedua orang tua tidak ridho dengan kita. Itu dulu. Jadi betul-betul kita apakah sudah berusaha selama ini untuk mendapatkan ridho kedua orang tua kita? Apakah kita sudah berusaha untuk menyenangkan hati kedua orang tua kita? Apakah sudah berusaha betul-betul? Jangan sampai tindakan kita, ucapan kita ini menyakiti hati kedua orang tua kita. Kita renungkan itu. Kenapa? Karena Allah fi ridul walidain. Itu Allah ada pada kedua orang tua kita. Mohon maaf, sekarang ini saya melihat banyak orang yang dengan orang tuanya itu kurang perhatian. Ya mungkin perhatian cuma kurang serius.
Jadi sekedarnya aja. Padahal orang tua itu kalau sudah tua, itu tanggung jawab anak itu. Anak punya tanggung jawab untuk mengurus. Jadi kalau anak yang cuek atau sekedarnya saja nggak bisa, dia bertanggung jawab. Oleh karena itu kita bermuhasabah, apakah kita itu sudah betul-betul jadi anak yang soleh, birrul walidain sudah melakukan atau sejauh mana? Nah kalau belum, untuk kita evaluasi, ketemu, oh iya kurang ini. Tentunya kita lihat untuk perbaiki. Tadi hubungan Allah juga begitu, kita perbaiki mana yang bolong-bolong, mana yang tadi berbaik, kita perbaiki, kemudian hubungan dengan orang tua. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini penting juga ya, antara suami istri. Suami istri, kalau suami evaluasi, ini sudah beres belum nih kita ini. Kalau jadi istri ya istri juga begitu, merenung sudah beres belum jadi istri. Masya Allah. Jadi kalau istri solehah itu luar biasa. Masuk surganya gampang banget itu. Banyak hadis-hadis yang menyatakan bahwa seorang istri itu ya, sholat beres, ya, kemudian taat kepada suami, ya, kemudian ibadah-ibadah lain ya dilaksanakan, sudah beres, dijamin surga itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu, inilah kita merenung sebagai suami dan sebagai istri. Dan tolong renungan kita ini, muhasabah kita ini serius. Jadi tidak asal merenung, tidak asal mengingat-ingat sekilas, tidak. Tapi betul-betul kita teliti satu persatu. Kalau perlu bawa catatan. Kira-kira poin-poin apa ini? Sehingga betul-betul yang kira-kira belum beres akan kalimat dan teringat. Jadi sekalian, kemudian yang keempat, renungan kita adalah bagaimana tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Banyak sejarah atau kisah-kisah yang menyatakan orang tuanya baik tapi anaknya tidak baik, ya, sehingga anaknya mau masuk surga terhalang, diminta tanggung jawabnya bagaimana ini bertanggung jawab kepada anaknya ini yang ya, tidak baik, yang kurang beda. Dan anak pun akan menuntut, anak akan menuntut orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan agamanya. Nah, jadi tanggung jawab kita kepada anak ini kita muhasabah, kita lakukan bagaimana sejauh mana. Banyak beberapa sahabat saya itu cerita, aduh saya merasa kurang ini ya, kepada anak kita ini. Kenapa mas kurangnya? Saya dulu saya sekolahkan semuanya umum, kita umum semuanya, nggak ada yang agama, sehingga jadi semua kan, jadi satu ada yang ya sarjana hukum, ada yang dokter, ada yang pengusaha, semuanya sukses.
tapi tidak disekolahkan di agama ini. Nah di sini dia merasa, saya bilang alhamdulillah sampean menyadari sekarang ini, nah sekarang buru-buru ya, ayo masih belum terlambat barangkali ya. Mulai kita kita ingatkan waktu sudah dewasa sudah kita ingatkan ya. Dan ingatkan juga kepada anak kita, nanti kepada anaknya itu atau pada cucu kita, jangan lupakan belajar agama dari kecil. Kenapa Pak? Karena beda Pak. Orang yang belajar agama dari kecil, belajar dari gede itu beda. Karena sudah terbentuk dari kecil dan kesenangannya, keinginannya, kemauannya itu tentu dengan hal-hal yang baik yang berkaitan dengan agama. Rajin ke masjid, rajin ke musola, rajin ke taklim. Nah itu bawaannya itu terus ke situ. Itulah yang perlu kita evaluasi, kita perlu muhasabah. Berikutnya adalah bagaimana hubungan kita dengan tetangga kita. Tetangga ini menjadi poin penting. Tetangga kita, jangan sampai orang yang terdekat dengan kita, sebelah kiri sebelah kanan kita, ada kesel sama kita. Dievaluasi si A si B gimana, jangan sampai ada kesel. Malah kita jaga antara kita bersama. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah evaluasi kita atau hubungan kita itu adalah berkaitan dengan bagaimana hubungan kita dengan orang-orang lain pada umumnya. Kita banyak teman, banyak apa dan sebagainya, kita hadir sekalian, itulah yang perlu saya titipkan kepada bapak-bapak, saudara-saudara yang berada di umroh untuk merenungi atau muhasabah 6 hal tersebut ya, sehingga kita insya Allah kembali kita ke tanah air, kita akan sudah berubah. Jadi dikatakan umroh berhasil jika ada perubahan, haji berhasil jika ada perubahan dari yang negatif menjadi positif. Perubahan-perubahan ini kelihatan, nampak. Jadi salah satu indikatornya itu adalah perubahan-perubahan menjadi lebih baik. Kenapa? Karena tadi sudah merenungi betul-betul bagaimana hubungan kita dari 1 sampai 6 tadi. Begitu hubungan kita baik semua ya, kita tingkatkan lagi, kita ulang, maka itulah yang disebut haji mabrur atau umroh mabrur. Kita doakan semoga perjalanan Bapak Haji Sis Anwar beserta ibu dan keluarga, anggota semua atau rombongan selamat dalam perjalanan menuju Mekah Al-Mukarramah, kemudian Madinatul Munawwarah. Insyaallah selamat di sana dan semoga Bapak dan rombongan diberi kesehatan, diberikan kemudahan semua urusannya, sehingga kembali dengan baik, sukses dan menggondol yang disebut umroh mabrur, umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang terakhir saya ingin pesankan, jangan lupa niat bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara, niat betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan panggilan ya. Allah ini dengan ikhlas, dengan hati yang tulus, betul-betul tidak ada unsur atau niat-niat yang lain, semuanya lillahi ta'ala. Ini yang harus saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak dan rombongan insya Allah dapat melaksanakannya dengan baik, dan mudah-mudahan 6 rombongan ini terutama ya, mudah-mudahan dapat dievaluasi secara baik dan mendapatkan suatu peningkatan hubungan yang lebih baik lagi setelah kita kembali ke tanah air ini. Amin ya. Demikian hadirin sekalian, mohon dimaafkan kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan pesan saya ini diingat dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena intinya adalah kita dapat merenungi dan memperbaiki apa yang sudah kita lakukan selama ini. Terima kasih sekali lagi, mohon dimaafkan. Selamat jalan Bapak Haji Sis Anwar dan Ibu serta keluarga Pak Zulfan berangkat ya, insyaallah ya. Mohon renungan itu tidak dilupakan, evaluasi ya. Itu saja pesan saya ya. Yang terakhir, amalan terakhir adalah doa ya. Jadi amalan umum, amalan renungan, dan amalan doa. Doa kita sudah pelajari, saya yakin ya, kita tahu semuanya. Kita berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon dimaafkan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.